Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل اللهم اهدي قلبي وثبت لساني اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين Faslun fi ahkamil wudu'i syurutuhu ma'un mutlaqun wa dhannun annahu mutlaqun wa islamun wa tamyizun wa ilmu fardiyatihi wa adamu dhanni fardihi naflan wa adamu hailin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami' At-Taqwa Jatiranggon, para asatidzah jamaah Masjid Jami' At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah
Dan sambil kita menunggu datangnya waktu Isya, kita menunaikan kewajiban berikutnya sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat kita sendiri, istri atau anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan semua diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan likulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli qarabatina wa li jami'il muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kesempatan bulan yang lalu kita mempelajari tentang keutamaan berwudu, malam ini kita akan memasuki pasal hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wudu. Jadi kalau yang dulu, yang kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang keutamaan daripada berwudu. Kalau sekarang kita akan membahas tentang pasal hukum-hukum yang berkaitan dengan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wudu'i. Ini suatu pasal pada menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wudu. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya wa kana fardul wudu'i ma'a fardhis salati, bahwasanya kewajiban perintah berwudu itu berbarengan dengan perintah wajibnya salat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kewajiban berwudu itu bersamaan dengan kewajiban mengerjakan sholat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sekarang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berwudu ketika kita hendak sholat? Li'anna sholata munajatun lirrabbi. Karena sholat ini merupakan munajatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerjakan sholat, berarti kita sedang bermunajat, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu fatulibat tandzifu li ajliha. Dari karena itu, karena kita pada saat sholat itu sedang bermunajat, ketika kita akan sholat itu kita akan bermunajat dengan Allah, maka dituntutlah kita untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusalli innama yunaji rabbahu fanzur kaifa yunaji. Kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, apabila dia berdiri mengerjakan salat, innama yunaji rabbuhu, innama yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Fanzur kaifa yunaji, maka perhatikan bagaimana cara dia bermunajat dengan Tuhannya. Perhatikan bagaimana cara dia mengerjakan sholat. Itu seperti itu. Nah, mengenai tentang hukum wajibnya berwudu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhir ayah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu sekalian berdiri hendak mengerjakan salat, maka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayah. Maka berwuduklah. Sekarang kalau kamu hendak mengerjakan salat, wa in kuntum junuban, ketika kamu hendak mengerjakan salat kamu dalam keadaan junub, punya hadas besar, maka bagi orang-orang yang punya hadas besar, ketika dia hendak mengerjakan salat, kata Allah, wa in kuntum junuban fattaharu, jika dia dalam keadaan junub, dia punya hadas besar, maka mandilah. Kalau punya hadas kecil, ketika kita hendak mengerjakan salat, maka kita diwajibkan berwudu. Kalau kita punya hadas besar, ketika kita hendak salat, maka kata Allah fattaharu, kita diwajibkan apa? Mandi. Kalau mau berwudu tidak memungkinkan, ketika kita punya hadas besar mau mandi juga tidak memungkinkan. Kemungkinan karena tidak ada air, atau sakit tidak boleh kena air. Itu kata Allah, wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka sebagai gantinya tayammum, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, jadi kenapa kita diwajibkan berwudu ketika kita hendak salat? Li'anna sholata munajatun lirabbi ta'ala fatulibat tanzifu li ajliha. Karena sesungguhnya salat itu adalah munajatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dituntutlah kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Kita mau menghadap orang yang kita pandang mulia saja kita rapih-rapih ya. Mau menghadap lurah, mau menghadap camat, menghadap wali kota, gubernur, apalagi presiden, kita tentunya apa? Kita mandi, kita pakai minyak wangi, pakaian yang terbagus gitu ya, bersih dah kita. Nggak pengen kita kelihatan tampil kusam atau kotor atau pakaian yang tidak layak ketika menghadap mereka tuh orang-orang yang kita pandang mulia. Tuh, apalagi mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ketika kita hendak mengerjakan salat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum, ambillah pakaian kamu yang terbaik, inda kulli masjidin ay inda kulli salatin, setiap kali kamu akan menuju ke masjid, setiap kali kamu akan mengerjakan sholat, disuruh pakai pakaian yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hendak sholat, karena kita tadi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil pakaian kamu yang terbaik inda kulli masjidin, setiap kali kamu hendak mengerjakan sholat. Jangan menghadap orang yang punya kedudukan kita rapi serapi-rapinya, giliran menghadap Allah semau-maunya kita pakai pakaian. Jangan seperti itu ya. Sekarang syurutuhu, di dalam berwudu ini yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wudu ini, yang pertama syurutuhu, syarat-syaratnya wudu. Apa saja syarat-syaratnya wudu? Syurutuhu ma'un mutlaqun. Syarat-syaratnya wudu yang pertama, air yang kita gunakan untuk berwudu itu adalah air mutlak. Air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Ma'un mutlakun, air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i, dan kami telah menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Kalau tahirun suci, tapi belum tentu mensucikan. Kalau tahur suci sekaligus mensucikan. Maka redaksi dalam firman Allah kalimatnya ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
Dan kami telah menurunkan, kata Allah, dari langit ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Kalau cuma tahir, suci, belum tentu tadi mensucikan. Air kelapa suci enggak? Suci, tapi bisa enggak digunakan untuk bersuci? Bisa kita wudhu pakai air kelapa? Enggak bisa. Air kopi, air teh, air susu, ya, suci enggak? Suci, tapi bisa kita gunakan untuk bersuci? Tidak bisa. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Harus ma'an tahura. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Menurunkan atas kamu kepada kamu sekalian dari langit air hujan. Liyutahhirakum bihi. Untuk kamu bersuci dengan air tersebut. Tuh, liyutahhirakum bihi, untuk kamu bersuci dengan air tersebut. Itu yang pertama, harus air yang suci, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Wa dhannun annahu mutlaqun. Kalau ada keraguan pada kita ini air mutlak atau tidak ya, suci mensucikan. Nah, wa dhannun annahu mutlaqun. Atau ketika ada sedikit keraguan, sangkaan kuat dia, wa dhannun, sangkaan kuat dia, annahu mutlaqun. Sangkaan kuatnya bahwasanya air tersebut adalah air mutlak. Kalau tadi sudah diyakini betul bahwasanya air tersebut adalah air mutlak. Atau kalau kita agak ragu-ragu, nah, maka wa dhannun annahu mutlaqun, dan dia sangkaan kuat dia bahwasanya air yang dia gunakan itu air yang suci mensucikan. Selanjutnya wa islamun, syarat wudu selanjutnya adalah Islam. Kenapa syarat wudu ini Islam? Li'anna wudu'a ibadatun wal kafiru laisa min ahliha. Karena wudu ini adalah ibadah. Karena wudu ini adalah ibadah. Wal kafiru laisa min ahliha. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk orang yang ahliyatul ibadah. Ya. Orang kafir bukan termasuk ahliyatul ibadah. Kemana? Yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia di dalam masalah beribadah itu adalah apa? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dalam surat Yasin. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu sekalian beribadah hanya kepadaku. Tuh. Kata Allah dalam surat Yasin tuh. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kamu sekalian beribadah hanya kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, siratun mustaqim ini, jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Karena satu-satunya agama yang menyeru manusia untuk mengesahkan Allah, satu-satunya agama yang menyeru manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak mempertuhankan yang lain selain Allah, hanya agama Islam. Gitu. Sedangkan agama yang lain mereka menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala, mereka mempertuhankan yang lain juga. Ya, ada yang mengatakan Allah punya anak lah, gitu kan ya. Tuh, ada yang trinitas lah dalam keyakinannya. Jadi bersama Allah ada Tuhan yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Tuh. Padahal Nabi Isa sendiri dari sejak beliau masih bayi merah, beliau sudah berbicara di hadapan manusia ketika itu, yang mereka sendiri memandang mustahil. Anak bayi yang masih merah, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam itu, yang dalam gendongan ibunya itu, akan berbicara kepada mereka.
Sehingga mereka berkata tuh, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kata mereka. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa ajak bicara man kana fil mahdi, orang yang ada dalam gendongan, sabiyan, yang masih bayi. Kata mereka tuh, kata umatnya, tahu-tahu Nabi Isa langsung ngomong tuh ketika masih bayi. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, saya ini hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Saya ini hamba Allah, sama dengan kamu sekalian, gak ada bedanya. Nabi Muhammad juga begitu. Allah perintahkan kepada Nabi kita, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kamu sekalian. Cuman bedanya yuha ilayya, aku dikasih wahyu. Aku dikasih wahyu. Aku seorang rasul utusan Allah. Sama Nabi Isa juga, qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, saya ini hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ataniyal kitab, Allah berikan kepada saya Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyan, tuh kata Nabi Isa, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Aku ini seorang nabi, kata Nabi Isa. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nabi Isa disuruh salat, disuruh ngerjain salat, itu Nabi Isa. Disuruh membayar zakat, Nabi Isa. Ma dumtu hayya, selama aku hidup, kata Nabi Isa begitu. Ya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan salat, waz zakati, dan membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah perintahkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Kalau kita apa Pak? Birrul walidain. Kalau kita mah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita diperintahkan wabil walidaini ihsana, kalau kita begitu, ya. Kalau kita di Al-Qur'annya wabil walidaini ihsana, kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua karena kita terlahir lewat pelantaraan kedua orang tua. Beda dengan Nabi Isa. Beliau terlahir dari hanya seorang ibu tanpa pelantaraan seorang ayah. Makanya perintah Allah kepada beliau wabarram biwalidati, dan agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, syaqiyan, sebagai orang yang celaka nantinya. Tuh, ya. Nah, itu makanya syarat wudu itu Islam. Kenapa demikian? Karena tadi li'annal wudu'a ibadatun. Karena wudu itu merupakan ibadah. Wal kafiru laisa min ahlil ibadah min ahliha. Sedangkan orang kafir itu laisa min ahliya, bukan termasuk ahliyatul ibadah. Selanjutnya wa tamyizun. Sudah tamyiz, sudah idep bahasa kita. Kalau anak-anak yang belum idep, itu wudunya dia tidak sah. Udah idep, udah tamyiz. Tamyiz itu asal kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Mayyaza itu artinya membedakan. Tamyiz artinya udah bisa ngebedain gitu. Udah idep dah bahasa kita. Walaupun belum baligh tapi udah idep. Nah. Kemudian wa ilmu fardiyatihi. Selanjutnya syarat-syarat wudu itu adalah wa ilmu fardiyatihi. Kita mengetahui dengan wajibnya berwudu. Kita tahu bahwa wudu itu adalah wajib. Walaupun kita mungkin nggak hafal dalilnya.
kita enggak tahu dalilnya tentang wajibnya berwudu. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir ayat. Itu perintah berwudu, wajib berwudu. Kita harus mengetahui bahwasanya wudu itu wa ilmun bi kauni kullin minal wudu'i wal ghusli fardun. Ya, dia mengetahui bahwasanya masing-masing daripada baik itu wudu maupun itu mandi hadas besar itu hukumnya apa? Fardun, itu hukumnya wajib. Sebagaimana tadi firman Allah, "Faghsilu wujuhakum." Kalau untuk orang yang punya hadas besar tadi wa in kuntum junuban fatahharu, mandi. Tuh. Itu kita harus ketahui itu. Bahwasanya itu adalah wajib. Wa adamu dhanni fardhihi naflan. Kemudian syarat wudu berikutnya dia tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya salah satu di antara rukun wudu itu dianggap sebagai sunnah. Ya. Dia tidak menyangka, tidak menduga, tidak mengira bahwasanya salah satu daripada rukun wudu itu dipandang sunnah. Makanya kita kan wajib belajar rukun wudu nanti. Ya. Rukun wudu itu yang wajib. Membasuh muka apa itu? Fardu wudu ataukah sunnah wudu? Kita harus ketahui membasuh muka itu adalah fardu wudu, rukun wudu, bukan sunnah wudu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum. Membasuh kedua tangan kita harus tahu, kita yakinin bahwasanya membasuh kedua tangan itu adalah termasuk fardu wudu atau rukun wudu, bukan sunnah wudu. Sebagaimana firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiqi. Gitu. Nah, wa adamu hailin. Selanjutnya di antara sunnah wudu adalah adamu hailin, tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang yang menyampaikan air tersebut ke kulit. Nah, seperti apa nih? Seperti kalau apa itu namanya itu, kalau ada luka kita suka dikasih apa namanya? Hansaplast. Itu air masuk nggak kalau hansaplast? Kalau nggak masuk, sekarang kalau kita buka hansaplast bahaya nggak? Kan tidak bahaya. Dimakan hansaplast. Anak sekarang mah cuma apa sih namanya kalau namanya jerawat. Jerawat aja dikasih mukanya apa? Hansaplast gitu kan ya. Anak-anak muda sekarang jerawat aja dikasihin hansaplast. Ya. Yang bahaya. Beda kalau gip. Di gip, ya, gip perban kalau dibuka itu bahaya. Maka caranya ketika nanti tidak bisa sampai air ke anggota wudhu tersebut dikenakan ada perban atau gip, nanti kan caranya ada. Ya, ada cara tersendiri dalam berwudunya. Kita basuh anggota wudhu kita yang sahih, ya, yang sahih ya. Kemudian untuk yang apa? Yang diperbannya nanti kita apa? Kita usap kan gitu. Nah, ke atasnya, dan kita nanti juga wudu juga kemudian ditayamumi begitu ya. Wudu tersendiri. Nah, syarat wudu itu tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang yang menyampaikan air ke anggota wudu tersebut. Selanjutnya wala mughayyirun lil ma'i 'alal udwi. Tidak ada sesuatu yang dapat merubah air. Tidak ada sesuatu yang dapat merubah air 'alal udwi, di atas anggota. Tahta zuprin, di bawah kuku ataupun yang lain pokoknya. Seperti tangan kita ini banyak darah. Itu jangan langsung kita berwudu. Kita hilangkan darahnya. Karena kalau kita langsung berwudu, otomatis ketika kita membasuh tersebut, maka darah yang pada anggota badan tadi akan merubah apa? Merubah air gitu ya, otomatis akan merubah air. Makanya kita hilangkan dulu, kita cuci dulu darahnya, baru kemudian kita berwudu.
Wa kaza'farona, seperti juga za'faron, wa sondalin. Itu za'faron, minyak za'faron, macam minyak itu ya. Wa sondalin itu kan merubah apa? Merubah air. Kemudian wajar yulma'i alaihi. Selanjutnya syarat sahnya wudu itu adalah jaryul ma'i alaihi, mengalirkan air ke atas anggota. Itu namanya ghuslun. Beda dengan anggota yang perintahnya itu mashun, mengusap. Kalau mengusap, kita basahi telapak tangan kita, kemudian kita usapkan. Anggota wudu yang wajib diusap adalah apa? Kepala. Kalau telinga sunnah mengusap telinga ya. Kalau yang rukun mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum, bukan pagsilu. Kalau pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, untuk kepala wamsahu biru'usikum. Untuk kaki wa arjulakum, itu dibasuh juga. Ya. Kalau yang namanya basuh itu jiryanul ma alal udhil magsuli, mengalirkan air ke atas anggota yang dibasuh. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap, kita hanya mengusapkan, membasahi telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke anggota wudu yang diusap tuh, yaitu kepala. Makanya kalau kita mau wudu, kita pas membasuh kepala bukan mengambil air begini, kemudian kita guyurkan kepala, bukan. Itu bukan mengusap namanya, itu ghuslun. Ya, itu seperti itu. Wadukhulu waqtin lidaimil hadasi. Selanjutnya syarat wudu itu adalah dukhulu waqtin, sudah masuk waktu. Tapi untuk syarat ini hanya khusus lidaimil hadas, untuk orang yang terus-menerus berhadas. Ya. Kalau dia bukan termasuk orang yang daimul hadas, justru kita malah disunnahkan berwudu sebelum masuk waktu sholat. Pahalanya lebih besar. Ada beberapa pekerjaan sunnah yang dia pahalanya lebih besar daripada yang fardu. Pada asalnya yang fardu itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Tapi ada beberapa hal yang sunnah pahalanya lebih besar daripada yang fardunya. Seperti apa? Berwudu sebelum masuk waktu sholat itu lebih besar pahalanya daripada berwudu setelah masuk waktu sholat. Ya. Itu. Jadi berwudu sebelum masuk waktu sholat itu lebih besar pahalanya daripada berwudu setelah masuk waktu sholat. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam lebih besar pahalanya daripada menjawab salam. Gitu. Itu ada beberapa perkara yang sunnah itu lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Pada asalnya yang fardu itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Tapi kata ulama dalam beberapa hal ada yang sunnah itu lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Dalam beberapa hal, cuma nggak banyak gitu ya. Dalam beberapa hal saja. Nah seperti itu. Dalam hal masalah berwudu, anjurannya sunnahnya kita berwudu sebelum masuk waktu sholat. Sehingga begitu masuk waktu sholat kita sudah dalam keadaan bersuci. Ini kan kita kadang-kadang ketinggalan mulu. Kenapa? Karena kita berwudunya antar-antar. Minimal nggak ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Minimal sholat sunat qabliyahnya nggak sempat. Ya, minimal sholat qabliyahnya nggak sempat. Kenapa? Wudunya sudah masuk waktu sholat. Kadang-kadang kita di kamar di tempat wudu lama juga, kencing juga lah, kencing dulu, akhirnya saya wudu udah qomat kan, gitu. Coba kalau kita berwudu sebelum masuk waktu sholat, kita kemudian sudah siap pakai pakaian yang rapi untuk kita sholat, adzan, kita sudah siap betul. Ini menunjukkan kita termasuk musara'ah ilal khairat. Kenapa itu pahalanya lebih besar di situ? Karena kita termasuk orang yang wasari'u, orang yang musara'atun ilal khairat, orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ini menunjukkan kita udah siap melaksanakan sholat. Di antara tanda kita sudah siap betul melaksanakan sholat, sebelum masuk waktu kita sudah berwudu, kan gitu ya.
Nah, kalau sudah masuk waktu sholat, kadang-kadang kita masih malas-malas, antar baru juga adzan, kan gitu ya, baru juga adzan, biasanya habis adzan sholawatan, ya, tuh, tar dulu dah, sholawatan, masih sholawatan, belum qomat gitu, ya seperti itu. Nah, sekarang wa furuduhu, sekarang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu yang pertama niyatu ada ifardil wudu'i, niat mengerjakan wudu. Niyatu ada ifardil wudu, niat mengerjakan wudu. Kalau kita ngajarin orang-orang tua, ngajarinnya lafaz niat wudunya dengan yang paling pendek aja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, gitu aja. Gak usah yang panjang-panjang. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini orang udah tua, kadang-kadang pendengarannya juga udah lemot, ya, pendengarannya udah lemot, kurang jelas, ya, apalagi awam banget. Diajarin begitu, nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nggak apal-apal, artinya ngapalin itu aja nggak apal-apal. Udah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, gitu aja udah. Ya, itu paling pendek tuh. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Tuh, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya segala amal itu dengan niat. Kemudian yang kedua, awit toha, yang pertama niyatu adai fardil wudu'i awit toharati listibahati sholati inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Kapan nih kewajiban kita menempatkan niat, menghadirkan niat wudu itu? Yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh permulaan bagian daripada muka. Itu kita wajib hadirkan niat di hati. Adapun yang sebelumnya kita nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu mah talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyat dalam definisi fikih, ya, seperti dalam fikih safinatun najah wa talaffuzu biha sunnatun, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajibnya itu menghadirkan niat. Kalau wudu tadi inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh permulaan bagian daripada muka. Kemudian rukun wudu berikutnya wa ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh muka dan kedua tangan beserta kedua sikut, sebagaimana firman Allah tadi, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum, selanjutnya mengusap kepala, sebagaimana firman Allah, wamsahu biru'usikum. Ini wamasu ba'dir ra'si. Rukun wudu selanjutnya wamasu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, selanjutnya rukun wudu berikutnya adalah membasuh dua kaki beserta mata kaki, sebagaimana firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah wa tartibu tartib. Kenapa wajib tartib? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa murattaban walau lam yajib la tarakahu fi waqtin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu illa murattiban, melainkan dengan secara tartib. Walau lam yajib la tarakahu fi waqtin. Kalau tartib itu enggak wajib, pasti sewaktu-waktu Rasulullah wudu itu enggak secara berurutan. Mungkin sekali-kali Rasulullah wudu semuanya kepala dulu baru muka. Sewaktu-waktu Rasul mungkin wudu kaki dulu baru tangan, semuanya enggak begitu. Tapi selalu Rasulullah SAW mengajarkan itu murattiban, secara tertib. Itu selesai, waktu Isya sudah tiba ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Isya jam berapa, Pak Haji? Hah? Oh iya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa a'udzu sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina.
ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات اللهم لك الحمد ومنك الفرج لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والشفاء من كل داء شفاء من كل داء برحمتك من فقهنا وفقه لنا في دين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.